Di persidangan, gadis itu sangat aneh. Dia berulang kali menggunakan jari kelingkingnya untuk mengetuk wajahnya dengan irama, dan menunggu pria di pengadilan untuk menanggapinya. Dia tetap mempertahankan ekspresi kakunya. Gadis itu tidak menyerah. Ia terus bergerak. Akhirnya pria itu mengedip berirama. Gadis itu memberikan senyum puas. Segera keluarkan buku catatan untuk merekam sinyal yang dikirimnya. Mengikuti instruksi pria itu, gadis itu datang di depan tembok besar. Tangannya mendorong ringan batu bata ke-37 dari kiri ke kanan. Dinding perlahan naik. Sebuah supercar muncul. Nama gadis itu adalah Eva Ken. Dia pergi ke tempat di mana tengara nomor 37 km. Tiba-tiba batu itu perlahan terangkat dan membuka sebuah pintu. Eva Ken berkendara ke pangkalan. Masukkan kata sandi yang diberikan pria itu. 4321. Sebuah slot rahasia didorong keluar dari dinding. Di dalamnya hanya uang. Eva bisa mengisi tasnya. Kemudian ambil tabung reaksi kuning dan tabung reaksi biru. Eva Chan tiba di kantor Jaksa Agung. Dia hanya sedikit menggoda. Jantungnya sudah berdebar kencang. Sifat bodohnya segera terungkap, mengatakan bahwa selama Eva Ken bersedia menjadi istrinya, dia rela melakukan apa saja untuknya. Eva Ken mengambil koran dari meja. Selama Anda membantu saya menemukan pria ini di lemari, saya akan menikahi Anda. Sulit dipahami bahwa orang itu telah membunuh 108 orang. Berpura-pura sangat bersemangat. Jika Anda tidak memiliki hak ini, tidak apa-apa. Dia mengambil tasnya untuk pergi. Menteri melihat bahwa mangsanya akan terbang dan dengan cepat mengangguk setuju. Tetapi dia harus ikut dengannya. Dua orang yang mengunjungi penjara dibawa keluar. Ketiganya berbicara selama sekitar setengah jam. Dengan puas meninggalkan penjara bersama Karen. Pagi-pagi sekali, dia diantar ke platform kematian dengan wajah tanpa ekspresi. Wajahnya tidak memiliki ekspresi sama sekali. Inspektur merasa ada yang salah dalam pikirannya. Ia mengingat topeng kepala yang mereka temukan di rumahnya. Dengan cepat berteriak untuk berhenti, tetapi sudah terlambat. Inspektur bergegas maju untuk memeriksa. Memang, orang yang dieksekusi itu bukan menteri kehakiman. Dunia tahu bahwa dia telah dieksekusi, tapi masih ditemukan oleh inspektur. Menginstruksikan bawahan untuk mengikuti prosedur yang sama, seperti mengumumkan kepada semua orang bahwa mereka telah dieksekusi. Kemudian panggil semua pasukan polisi untuk diam-diam melakukan pengepungan. Ia membuat bor 3 kepala. Perlahan bergerak. Itu alat untuk perampokan bank. Masuki terowongan di bawah perbendaharaan. Dia menggunakan bor berkepala 3 untuk membuka lubang besar di dinding. Kepala bor memiliki sistem induksi otomatis. Saat Anda akan menyentuh alarm, berhenti. Turunkan balok beton dengan hati-hati. Di depan adalah kotak besi alarm. Pipa logam disiapkan melalui wire mesh. Ujung logam meraih kunci besi di perbendaharaan. Ben menarik pelatupnya. Beberapa tetes asam kuat menetes ke kunci besi, sehingga langsung menimbulkan korosi ke dalam lubang kecil. Kemudian membuka tutup tabung penyimpanan air. Aliran air segera membanjiri jaringan untuk memulai sistem alarm. Keamanan yang mengawasi kamera pengintai melihat bahwa perbendaharaan bawah tanah kebanjiran. Ia mengira itu karena banjir. Jadi ada alarm. Mereka mematikan sistem alarm dan memanggil manajer bank, karena dia memiliki kunci perbendaharaan. Semuanya ada dalam rencana kemarin di penjara. Menteri membawanya untuk menemuinya. Saat tidak waspada, menyuntikkan cairan biru ke punggungnya. Dia kehilangan semua kekuatannya dan jatuh. Racun tidak hanya membuat orang kehilangan kekuatannya, itu juga membuat orang itu mengatakan semua yang sebenarnya. Kemudian dia mengungkapkan di mana dia menyembunyikan orang-orang yang dia eksploitasi. Sekali lagi menyuntikkan cairan kuning ke paha. Ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran selama 48 jam. Kemudian memakai topeng palsu.
Dia menemukan dokumennya untuk dikerjakan dan dengan tenang pergi. Seorang wanita bangsawan memasuki lemari besi di ruang bawah tanah. Ingin menyimpan lukisan mahal di sini. Karena kami ingin pelanggan percaya bahwa tempat ini sangat aman. Sutradara telah mengungkapkan seluruh struktur di sini kepada wanita itu. Keempat sisi perbendaharaan adalah struktur baja yang sangat besar. Di dinding juga terdapat sistem alarm dengan kawat besi. Bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa melewatinya. Wanita itu sangat senang. Kemudian direktur memilihkan brankas untuknya. Keduanya memutar kunci dan meletakkan lukisan itu di brankas. Di sebuah kamar hotel di tepi laut, seorang pria dan seorang wanita sedang merencanakan sebuah rencana. Malam ini mereka akan bermain dengan perbendaharaan bank. Dia melepas topeng dan wajah cantik muncul. Dia adalah orang yang baru saja dikirim untuk mengintai perbendaharaan. Ketika mereka mengetahui bahwa hanya ada 2 penjaga di sana, mereka memutuskan untuk mengambil tindakan malam ini. Kotak yang menempatkan lukisan itu di perbendaharaanku diaktifkan. 2 sinar suhu tinggi perlahan berputar untuk melelehkan baja di bagian dalam. Juga dapat menghapus permukaan baja di bagian luar dinding. Kemudian buka tutup penampung air. Kenakan pakaian selam dan tunggu sampai air naik. Direktur sedang dalam perjalanan ke perbendaharaan. Ketika dia menggunakan remote control untuk memotong batang pohon yang menghalangi jalannya, air dengan cepat menelan seluruh perbendaharaan. Sistem perlindungan rusak, kemudian crash dan akan terputus. Menyelam di bawah air, menggunakan gunting sepanjang 3 meter untuk memotong jaring besi. Kemudian berenang ke perbendaharaan. Ia berada di rumah dan diam-diam menunggu kabar baik. Cepat temukan brankas menteri. Buka brankas. Ada harta. Tetapi pada saat ini inspektur membawa semua polisi ke perbendaharaan. Dia tidak hanya memblokir semua pintu keluar, tetapi dia tidak melewatkan saluran pembuangan. Pada saat ini, dia pergi ke tempat di mana dia bermaksud menggunakan ahli kecantikan untuk membantu. Tiba-tiba polisi mengenalinya. Jepret tangan. 2 polisi langsung terjatuh. Dia menyelinap ke pintu masuk rumah di mana ada juga 2 polisi. Gunakan metode dan gerakan yang sama untuk menanganinya. Inspektur melaporkan kembali. Ben berlari menuju pipa saluran pembuangan untuk memeriksa. Keluarkan kepalanya dari bawah saluran pembuangan. Dia menggunakan pisau ke penjaga polisi dan kemudian mencoba melompat ke laut untuk melarikan diri. Tapi memukulnya di bahu. Ketika inspektur mengira semuanya sudah berakhir, kemudian Eva Ken muncul dari air dan menjatuhkan inspektur. Ambil pistol dari tanah, kemudian memberitahu orang yang ia bunuh. Semuanya adalah orang jahat. Kemudian melemparkan pistol ke laut, dan duduk di pesawat ruang angkasa kemudian pergi. Beberapa hari kemudian mereka duduk santai di kapal pesiar pribadi menikmati matahari. Cincin berlian merah muda yang sangat mahal, tapi dia membuangnya ke laut. Kenapa begitu? Itu milik laut. Itu mewakili masa lalu saya. Sekarang aku menemukanmu.